Yep. Alhamdulillah fi hadhihi al-laila al-mubarakah nahnu nastati'u an nastamirra ad-dirasah fi maharati al-qiraah. Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan pembelajaran kita terkait materi keterampilan membaca yang mana di dalamnya ada fan ilmu berupa nahwu dan shorof. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min ad-dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib. Qabla tubda'i dirasah hayya nabda' dirasatana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Qabla tubda' sebelum saya mulai, apakah teman-teman sudah membawa atau di sampingnya sudah ada buku tulis sama pulpen dan juga kitab atau buku atau modul terkait nahwu? Saya harap teman-teman tidak berbaring ya, atau kalau mungkin kalau sudah paham ya nggak apa-apa sambil berbaring. Tapi kalau belum begitu paham, silakan disimak dengan baik sambil membuka. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan saja. Saya akan bahas satu per satu. Teman-teman simak dengan baik, siapkan pulpen dan juga buku tulisnya, biar nanti bisa dicatat apabila ada materi yang perlu dicatat dari teman-teman yang sekiranya belum paham. Baik, Kaifa, hal antum musta'idun? Apakah sudah siap? Insyaallah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar terkait fiil. Fiil dalam bahasa Indonesia itu disebut kata kerja. Namun dalam bahasa Arab, fiil itu terbagi menjadi tiga. Ada kalanya fiil madhi, ada kalanya fiil mudhari, ada kalanya fiil amar. Nah, untuk yang pertama ini, apakah suara saya terputus-putus? Nah, Ustaz. Iya, terputus-putus. Iya, putus-putus. Oh, ya udah saya off off kamera aja ya. Di sini kameranya juga tidak itu. Oke. Ya, kalau sekarang gimana? Lumayan bagus. Ya. Jadi yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kalau dari segi arti itu menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Apakah suara saya jelas tidak terputus-putus? Kalau terputus saya langsung off cam ini. Alhamdulillah bagus. Oke, itu ya alhamdulillah. Insya Allah mungkin besok sudah kembali ke rumah. Jadi sudah ada wifi. Kalau sekarang masih pakai data di rumah mertua ya. Tayyib. Jadi fi'il madhi itu kalau dari segi terjemah dia menunjukkan arti lampau atau sudah dikerjakan. Kemudian menunjukkan kejadian yang sudah selesai, artinya ya sudah dikerjakan, misalnya Nasoro telah menolong, Inqoto'a telah terpotong, Fataha telah membuka, Qoro'a telah membaca. Itu kalau dari segi arti. Kalau dari segi terjemah, kalau dari segi ciri-cirinya, itu kalau di sini didahului oleh kot atau lakot. Ya. Kot atau lakot. Jadi satu misal, lakod ja'a. Ja'anya itu pasti berupa fi'il madhi. Lakod ja'a. Ja'anya pasti berupa fi'il madhi. Lakod roja'a. Roja'anya itu pasti berupa fi'il madhi. Kemudian bertemu dengan domir rafa' mutaharik. Domir rafa' mutaharik ini kalau teman-teman mengetahui seperti satu misal dorobtu. Nah, dorobtu itu namanya, tu-nya itu namanya domir mutaharik.
Dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtuma. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari misalnya di sorof. Saya bukakan terlebih dahulu. Apakah terlihat? Halo? Nah, Oke, Terlihat Ustaz. tayyib. Jadi seperti nasorta. Nasorta itu artinya apa? tolonglah. Tolong menolong. Bukan. Kamu menolong. Kamu telah Kamu menolong. Nah, menolong. ini kan kita lagi membahas terkait fi'il madhi. Jadi ada makna atau terjemah telah menolong. Nasorta, Oh. nasortuma, nasortum. Mana ini? Apa itu? Ini kok nggak keluar itunya ya? Pennya. Oh ini baru keluar. Hmm, sebentar ya. Oke. Kayak nasorta. Nah, tanya ini namanya domir mutaharrik. Ya, atau gampangannya teman-teman sebelum domir itu harokatnya sukun semuanya. Di sini sukun nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Atau lebih singkatnya ya terkait misalnya kalau kita membahas Arabkan saya telah pergi dahabtu. Kita telah pergi dahabna, kamu perempuan telah pergi dahabti. Kemudian misalnya eh koroktu, korokti, koroktuma, koroktuna, nah itu namanya dhamir rafa mutaharrik. Ya. Nah itu terkait dhamir rafa mutaharrik. Ya. Mutaharik sendiri artinya apa, Dad? Mutaharik itu Berharok, artinya apa? berharokat. Berharap. Nah, tayyib. Jadi nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna. Kita kembali ke sini ya. Kemudian bertemu tak taknis sakinah. Bertemu tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah itu adalah tak yang disukun, yang mana taknya itu nanti menunjukkan pelakunya berupa perempuan atau pelakunya seorang perempuan. Satu misal Ja'at Fatimatu. Nah, seharusnya kan kalau laki-laki Ja'a rojulun. Tapi kalau perempuan Ja'at Fatimatu. Satu misal hmm, Allama Zaitun. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allamat Zaitun. Nah, tak sukunnya itu namanya tak taknis sakinah. Namanya tak taknis sakinah. Coba kita melihat contoh di kitab. Ini gimana kalau menghapus ini ya? Gak bisa dihapus ini. Kita abaikan saja. Sudah terlihat? Oke.
Mangdur sudah terlihat? Sudah, alah. Panas. Nah, di sini seperti di situ ada jaro al kalbu. Jaro al kalbu. Anjing itu telah berlari. Wakofa ar-rojulu. Wakofa ar-rojulu. Laki-laki itu telah berhenti. Doa al-kitabu. Buku itu telah hilang. Kemudian di sini ada dakotis sa'atu. Seharusnya kira-kira apa? Seharusnya dakot ya. Dakot. Sama karena di sininya itu muannas. As-sa'atu itu muannas. Jadi satu misal dahabat ustadzatun. Ya, dahabat ustadzatun. Di situ seharusnya dahabat taknya itu sukun. Nah, pengecualian ketika pelakunya ya, atau fa'ilnya itu berupa mu'annas yang mana ada alnya, maka sukunnya itu diganti dengan kasroh. Daqqatis sa'atu, ja'atil bintu, baldotit dajjajatu. Atau misal lagi, nah do, tayyib, baldotit dajjajatu. Misalnya lagi, roja'atil ustadatu. Ya. Jadi roja'atil ustadatu. Jadi iltiqa usakinain. Karena adanya dua sukun yang bertemu maka tak taktisnya berharokat kasroh. Jadi bukan ja'at al ustadatu melainkan ja'atil ustadatu. Tayyib tilkah ya asyarh minni fima ta'allaq bi fi'lil madi hal indakum as'al. Itu tadi penjelasan terkait fi'il madi. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Tafadhal bitaqdimis soal. Apakah ada soal atau mungkin teman-teman membaca di buku kemudian ada yang perlu ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ustaz, Nah, kalau jahaban dia pergi, misalnya ke pasar, dia pergi ke pasar, betul jahab, betul sauki, gimana? Terputus-putus. apa? Dia contoh Suaranya putus-putus ini, Pak. Oh, ya udah berarti suaranya Akhi Abdul Somad yang terputus-putus ya. Coba diulangi lagi. putus juga ya. Contoh tadi, Ustaz. Misalnya dia pergi ke pasar, dia telah pergi ke pasar. Jahab suk, Oke. sau. Oke. Misalnya dia laki-laki telah pergi ke pasar. Jadi bahasa Arabnya dzahaba ila suki. Dia laki-laki Oh, pergi ke pasar. Kalau dia perempuan pergi ke pasar, dzahabat ila suqi. Sahabat. jadi tetap ditambah ila tadi ya. Ya, karena dhahaba itu kalimat fiil yang mana reposisinya atau ada huruf jar yang harus disebutkan. Nggak boleh dhahaba asuk, nggak boleh. Dhahaba ila suki. Gitu. Harus ada ilanya. Kalau yang contoh tadi gimana tadi, Ustaz? Yang mana? Yang contoh tadi di sebelumnya ini. Yang dua kata aja tadi. Oh, jadi ada namanya fiil mutaadi, ada lazim. Tadi itu karena tidak membutuhkan huruf jar. Ya, tidak membutuhkan huruf jar. Satu misal, hmm,
Kan kita membahas Arab kan sesuai dengan penterjemahannya. Misalnya kita pergi. Kalau hanya kita pergi kan belum jelas kemana perginya. Maka dikasih ilah, ya kan? Makanya dikasih ilah. Jadi kalau seperlunya, kalau misalnya dalam terjemahannya itu dibutuhkan ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Kalau yang tadi itu Jaro al-hisonu, kuda itu telah berlari, sudah cukup. Telah berlalu. Kalau misal telah berlari ke lapangan, ya tinggal dibahas Arab kan, Jaro al-hisonu ilal mal'ab gitu. Ustaz mau nanya lagi, tadi penyebutan biasanya kan selama ini huruf jar, Mm-mm. itu nyebutnya huruf jar gitu. Ya, karena ya untuk memudahkan aja. Halful jari sebenarnya. Jar, jari karena ya biar mudah jar gitu aja. Jar. Mm-mm. Kalau secara harokat ya harful jari, jari. Jar. Nah, tapi ya karena mudahnya aja huruf jer, nah gitu. Dibaca jer, dibaca jar juga boleh. Tayyib, Kaifa? Soal? Ya Ustaz, makasih. Afwan. Teman-teman sambil melihat di catatannya masing-masing atau kitabnya masing-masing atau bahkan buku modulnya masing-masing terkait pembagian fiil ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan langsung ditanya. Tayyib, soal akhir yang mau bertanya silakan Saya sebelum Ustadz masuk ke mudhari. Naam. mau lihat itu Ustadz yang contoh fi'il madi yang Mm-mm. menggunakan tak taknis sakinah. Oh iya, oke. Nih, terlihat. Itu kenapa di kasrah tadi Ustadz tadi agak ngelek. Oh iya. Karena iltiko usakinain. Bertemunya dua sukun. Seharusnya kan dakot as-sa'atu. Kalau setelah tak taknis itu ada alnya, itu nanti di kasroh. Tak sukunya diganti kasroh. Hmm. Apa itu? Ja'atit tomatul kubro. Ja'atit ya, bukan ja'at atau mah. Ja'atit tomatul kubro. Ya terima kasih Ustadz. Afwan. Tip. Tanya Ustaz, Nah, in koto A itu fiil madi yang kedapatan kemasukan in atau gimana Ustaz? oh, nah. Jadi ada kalimat kata kerja itu yang terdiri dari 3 huruf. Ada kalanya 4 huruf. Satu misal, bentar ya. Satu misal, koto A itu memotong. Koto A memotong. Kalau ditambah 2 huruf, ing koto A itu untuk terjemahnya telah terpotong. Jadi dalam bahasa Arab, nah ini maksudnya di ranah sorof, yang mana ada huruf asli dan ada huruf tambahan. Satu misal, Nasoro menolong ya. Nasoro telah menolong. Kalau setelah nun itu ditambah alif, Nasoro, Nasoro, itu artinya saling menolong. Sudah beda lagi. Jadi penambahan suatu huruf pada kalimat itu bisa merubah makna. Satu misal lagi, hmm, Ghafaro, ya. Ghafaro itu artinya mengampuni.
Tapi kalau ditambah 3 huruf, alif, sin, ta, istaghfara, itu nanti terjemahnya bukan mengampuni lagi, tapi memohon ampun. Nah, itu nanti ranahnya di sorof. Insya Allah besok kita akan sedikit banyak pelajari terkait hal itu. Besok ada itu di sorof. Baik. Hmm? Terima kasih. Nah, tayyib. Al-akhar? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke fi'il amar. Khalas ya. Akhi Ustadz, Musta'in, Afwan Ana mau nanya. kaifa? Fahimtum? Insyaallah. Insyaallah. Hal Ustadz, hamiltum alkitab? Afwan. Nah, Oh, lahdo sebentar ya. Akhi. Saya belum punya Ustaz. Oh, nah tayyib. Tafadhal bistira, ya silakan dibeli ya, karena itu sangat membantu sekali, kecuali kalau teman-teman mau merangkum menulis. Nah, ini kan kita kan bukan lagi apa ya, karena waktu itu kita kan sangat singkat sekali, nggak mungkin itu secara rinci, jadi diperbanyak ditanya jawab. Ya, diperbanyak ditanya jawab dan juga nanti akan praktek. Kalau saya terangkan secara rinci, itu nanti ya nggak sampai selesai 20 hari. Ya. Setidaknya nanti akan sedikit saya sampaikan itu selama 20 hari, insya Allah hatam. Tapi ya hatam aja, nanti selebihnya teman-teman bisa cari secara mandiri ya. Jadi setiap tema itu nanti bisa dibaca di bukunya. Semisal tidak paham, oh ini maksudnya apa? Bisa ditanyakan langsung di sini. Nah, Tayyib. Ukti Izzuddin. Nah, Ustaz, Oh, Akhi Izzuddin. Ana ingin bertanya, Mm-mm. kalau kot dengan lakot apakah sama, Ustaz? Oh, beda. Kalau kot itu artinya sungguh. Sungguh aja. Kalau lakot, sungguh benar-benar. Ya, sungguh benar-benar. Jadi, sungguh benar-benar sama sungguh aja. Jadi ada taukid di situ. Ada penguatan pada pengucapannya. Gitu, Akhi Izzuddin. lam taukid. Naam, sahih lam taukid. Tadi kalau nggak salah ada ukti yang mau bertanya tadi siapa? Ana Ustadz. Nah, tayyib. Irfa yadaik, angkat tangannya ya. Eh, terkait fi'il madi tadi Ustadz. Hmm? Ana belum paham tentang rofa mutaharik itu gimana ya Ustadz? Dhamir rafa mutaharik. Ukti bahasa Arabnya saya telah pergi bagaimana? Zahabtu. Nah, tu-nya itu namanya dhamir rafa mutaharik. Rafa kenapa? Karena menjadi fa'il. Saya telah pergi. Saya dalam bahasa Indonesia itu saya telah pergi itu kan saya kan subjek ya. Telah pergi itu kan predikat. Nah, dalam bahasa Arab subjek itu disebut fa'il. Nah, fa'il itu i'rabnya wajib rafa. Makanya di situ disebut dhamir rafa mutaharik. Mutahariknya itu karena berharokat. Itu. Jadi dahabtu, dahabti, dahabna, nah itu merupakan dhamir rafa mutaharik. Ketika ada kalimat kok ada dhamirnya, ada dhamir rafa mutaharik itu, lah itu pasti fi'ilnya fi'il madhi. Baik, khalas ya. Syukur Ustadz. Afwan. Kemudian yang kedua fi'il amar. Fi'il amar ini apa? Dari segi arti itu menunjukkan arti perintah ya, menunjukkan arti perintah. Menunjukkan arti perintah.
atau permintaan ya, atau permintaan. Jadi pokoknya kalau menunjukkan arti perintah seperti idhab, pergilah, unsur, tolonglah, iqra, bacalah. Misalnya kul, makanlah. Itu namanya fi'il amar, menunjukkan arti perintah ya. Lah biasanya ciri-cirinya ya, biasanya ciri-cirinya, namun ini ciri-cirinya tidak bisa dijadikan patokan, tapi ada ya, sedikit sedikit karena di sini nggak disebutkan ciri-cirinya. Itu sukun, harokat akhirnya itu sukun. Tapi tidak semua sukun itu fi'il amar. Satu misal idhab loh sukun, ukhruj sukun. Kemudian apa lagi? Iqra sukun, kul sukun. Ya, itu namanya fi'il amar. Coba saya buka di kitabnya. Nah, seperti ini, il'ab. Loh. Il'ab. Nah, il'ab ini fi'il amar. Ya, fi'il amar. Kalau lebih mudahnya, ciri-cirinya karena sukun ya, sukun. Di situ il'ab bil qurati. Bermainlah bola. Ya, il'ab. Menunjukkan arti perintah. At'im kitta'aka. At'im kitta'aka. Berilah makan kucingmu. Nadzif siabaka. Nadzif siabaka. Nadzif siabaka itu apa? Bersihkan pakaianmu. Nah, itu terkait contoh dari fi'il amar. Kalau definisinya, fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamani al-mustaqbal. Fi'il amar adalah suatu kalimat, setiap kata kerja yang mana menunjukkan arti perintah atau kata perintah yang mana dilakukan di zaman yang akan datang. Satu misal unsur, tolonglah. Setelahnya diucapkan itu kan nanti akan ada tindakan menolong, bukan yang lalu, melainkan sekarang, gitu ya. Tilkah ya asyarah ani fi'lil amri. Hal indakum as-su'al? Apakah ada pertanyaan terkait fi'il amar, teman-teman? Mafi, kalau nggak ada saya lanjutkan. Taib, Akhi Izzuddin. Nah, Ustaz, Mm-mm. ada fi'il amar harokat awalnya dhamma, Ustaz. Misalkan uktul dan yang lain fathah. Itu bagaimana, Ustaz? Hah? Gimana? Ada fi'il amar awalnya harokatnya dhamma. Mm-mm. Misalkan uktul, Mm-mm. uktub. Mm-mm. Kemudian ada lagi yang harokat awalnya fathah. Misalkan Mm-mm. at'im. Itu bagaimana, Ustaz? Il'ab. Il'ab bukan al'ib. Nah, ya, gitu maksudnya. Halo, Akhi Izzuddin. Halo, mikrofonnya belum dibuka. Oke, mungkin yang dimaksud adalah kenapa kok harokat akhirnya itu berubah. Kadang dhammah, kadang kasroh. Ya, itu nanti berhubungan dengan sorof ya. Berhubungan dengan sorof. Atau teman-teman bisa lihat di kamus. Ya. Di kamus fi'il amarnya itu gimana? Satu misal, kalau saya memberikan sebuah rumus, gimana cara mudahnya, itu teman-teman harus mengetahui fi'il mudhoreknya. Sebentar, suara saya ini jelas apa tidak? Putus-putus tuh. Putus-putus. Waduh. Bentar, saya dekatkan. Gimana sekarang? Nah, Ustaz.
Tayyib, khalas. Akhi Izzuddin tahu fi'il madi fi'il mudhari'? Naam. Tayyib, coba fi'il mudhari'nya Nasoro apa? Yansuru. Yansuru. Oke. Fi'il madinya fi'il mudhari'nya Qatal apa? Yaktulu. Yaktulu. Nah, ketika ain fi'ilnya, Akhi Izzuddin tahu ain fi'il? Tahu. Yang Yak. tengah. Nah, kalau yang tengah itu harokatnya dhammah, itu nanti huruf awalnya ketika fi'il amar itu dhammah. Satu misal, qotala yaktulu uktul, nasoro yansuru unsur, kataba yaktubu uktub, ya kan? Nah, bisa dipahami? Naam. Nah, kalau harokatnya ain fi'ilnya itu fathah, misalnya fataha, itu nanti kasroh. Fataha yaftahu iftah. Misalnya manaha yamnahu imnah. Apalagi qara'a yaqra'u iqra. Nah, kasroh kan? Tapi kalau ya kul ya. Nah, kalau sekiranya itu huruf pertama, huruf aslinya itu alif, maka ketika fi'il amar itu bukan ukul, tapi langsung kul. Hudifa harful alfi, huruf alifnya dibuang. Gitu. Ya. Baik, Kaifa fahimtum? Kadang memang bingung. Nah, Harus fathah atau harus dhammah itu yang masih bingung ya. oke. Jadi minimal teman-teman tahu fi'il mudhari'nya. Misalnya nasoro fi'il mudhari'nya apa? Yansuru. Oh, ain fi'ilnya su, dhammah. Berarti unsur pakai dhammah. Nah, fataha yaftahu. Ain fi'ilnya ta-nya itu fathah. Maka fi'il amalnya huruf awalnya nanti kasroh. Iftah. Qara'a Tapi yaqra'u. kalau akala ya kulu. Akala yaqulu kul, dibuang hamzahnya. Ya, bukan Nah, akal ya, bukan ya. bukan. Kan lagi. Iya. Sama kayak qala yaqulu kul. Berarti kalau ainnya kasroh nanti diawali kasroh juga ya Ustadz? Tapi tidak semua ya, tidak semua. Tidak semua dalam artian itu cara mudahnya aja. Dan karena kosakata bahasa Arab itu banyak. Nah, itu nanti ada kalanya itu tidak ada hurufnya. Satu misal kayak kul tadi, kayak kul itu kan huruf awalnya nggak ada itu. Ya, setidaknya teman-teman mengetahui sedikit banyak bagaimana menentukan dhammah ujungnya dan bagaimana menentukan kasroh. Karena nggak semua fi'il amar itu diawali oleh huruf dhammah atau kasroh. Satu misal, rattaba yurattibu, rattib. Fi'il amalnya rattib. Ya kan? Bagaimana caranya mengetahuinya, Pak? Ya, pertama teman-teman harus menghafal wazan shorof. Hafal. Nah, itu wajib teman-teman. Yang fa'ala yafulu fa'lan wa falan fa fa'ilun wa takamafulun, satu kitab lah minimal, atau mungkin diambil wazan-wazannya aja yang penting-penting. Itu nanti secara langsung atau secara otomatis kalau teman-teman menjumpai fi'il, itu nanti teman-teman bisa mengetahui fi'il amarnya itu apa. Tayyib? Tayyib, saya lanjutkan ya. Intakum soal, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada cara untuk menghafalkan sorof, Ustadz. Menghafalkannya Cara mudah. dihafal. Cara mudahnya dihafal. Jadi satu kitab itu dihafal. Ini kitabnya.
Soalnya dari dulu saya itu hanya Nasoro sampai Doroba apa itu ya. Nggak bisa sampai akhir Ustaz. Ah, nah sorof itu dari awal sampai akhir. Ini saya ini kayak ini. Fa'ala yaf'ulu besok ini kita sorof. Besok. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa falan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun Iya, maf'alun hanya itu mif'alun. aja yang saya tahu. Nah, itu bagaimana cara menghafal? Ya dihafal. Nggak bisa diambil dimasukkan sini nggak bisa. Dihafal. Ya, jadi ya memang nahtaju ilal waqt atau will kita butuh waktu yang panjang untuk belajar bahasa Arab itu. Terutama fan-fan ilmu nahwu dan sorof. Kita nggak bisa mak cekaki 20 hari bisa ya kecuali kalau cerdas banget dan hafalannya kuat insya Allah bisa. Tapi kalau perlu teman-teman ketahui ya belum tentu yang pondok itu 6 tahun, 12 tahun bisa baca kitab itu juga belum tentu. Walaupun setiap harinya itu baca ngaji dengan kiainya belum tentu. Dan ini kitab sorofnya ini dihafal teman-teman. Kalau pengalaman saya waktu MI itu dihafal. Nah, ketika dihafal nanti kalau ketemu kalimat itu nanti otomatis akan mengetahui ini akar kata dari mana, fiil madinya apa, fiil amarnya apa. Gitu teman-teman. Secara otomatis akan mengetahuinya ketika sudah hafal. Satu misal dalam kitab misalnya ketemu mustakmal. Mustakmal itu di di memori itu langsung mengetahui oh ini fi'il madinya istakmala yastakmilu isti'malan wa mustakmalan. Fa wa mustakmilun wa dzaka mustakmalun. Loh, di situ ketemu terjemahnya. Karena sorof ini juga berpengaruh dengan terjemahnya. Nah, besok ini insya Allah sedikit pengantar terkait ilmu sorof. Tayyib, khalas ya. Yes, Ustaz. Nah, tayyib. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu akan sedang ya. Yansuru nasoro dia laki-laki telah menolong, yansuru dia laki-laki sedang menolong. Sedang atau akan. Jadi menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Jadi yansuru itu artinya sedang bisa akan. Ya. Yadrusu sedang atau akan belajar. Ya. Pokoknya bukan kata yang menunjukkan makna wapau dan juga bukan menunjukkan makna perintah. Akan tetapi menunjukkan arti sekarang atau sedang. Oke, putus-putus tuh. Oh, putus-putus. Tayyip, halo? Khalas? Halo, jadi Halo? Halo? Tayyip, saya lanjutkan ya. Jadi menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Putus-putus ya. Saya off cam aja ya. Gimana kalau sekarang? Mas Mu? Wadih? berarti Oke, tayyip. Jadi menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Misalnya ya Drusu sedang belajar. Kemudian ciri-cirinya kemasukan amil nawasib. Jadi teman-teman ada yang tahu amil nawasib itu apa saja? Amil nawasib itu semisal ini saya buka ya di kitabnya Anlan Idan Kai. Anlan Idan Kai itu namanya amil nawasib. Halaman 78. Pokoknya ada kalimat didahului oleh salah satu huruf an, lan, i, dan kai, maka itu kalimatnya kalimat fi'il mudhari'. Ya ini bisa dilihat teman-teman.
Mangdur terlihat. Nah, Di situ yunsabu fi'lu asbaqahu ahadun nawasib al-arba'ah. Jadi amil nawasib itu apa? An, lan, idan, kai. Jadi kalau ada kalimat kok didahului oleh salah satu, entah itu an, lan, atau idan, atau kai, itu pasti kalimatnya berupa fi'il. Suaranya Tidak jelas. putus-putus, Ustaz. Suaranya nggak jelas. Waduh. Halo? Kurang jelas tadi. Lah tuh ya. Baik, saya ulangi lagi. Sekarang jelas? Jelas ya? Baik. Jadi amil nawasib itu apa? An, lan, idan, kai. Silakan teman-teman catat kalau perlu atau sudah ketemu di kitabnya masing-masing atau bukunya masing-masing. An, lan, idan, kai. Kalau ada kalimat kok didahului oleh salah satu huruf an, lan, idan, kai. Nah, itu namanya positif, nanti kalimat setelahnya adalah berupa fi'il mudhari'. Satu misal di situ uridu an uhsina. Putus-putus lagi, Ustaz, suaranya. Waduh. Jaringan. Ya, jaringan. Halo, halo. Tayyib, halo. Insya Allah besok akan saya ulangi lagi ya. Sedikit banyak akan saya ulangi lagi terkait materi hari ini karena jaringannya lemot, atau mungkin langsung besok itu langsung tanya jawab. Jadi langsung ke intinya yang mana teman-teman belum paham. Gitu ya teman-teman. Al-Masmu, Al-An, apakah saya sekarang terdengar? Tidak terdengar suaranya, Ustaz. Halo? Suaranya hilang. Hilang. Putus-putus. Putus-putus. Aywat. Eva lagi, insya Allah besok sudah lancar ya. Insya Allah besok sudah Ya, lancar. ini karena nggak bisa dipaksakan karena jaringan kan. Ayo. Karena pakai itu paketan. Di sini pakai WiFi juga kurang mendukung. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika ada kalimat kok didahului oleh an, lan, idan, kai, itu nanti kalimatnya berupa kalimat fi'il mudhari'. Dari sini bisa dipahami? Putus-putus, Ustaz. Suaranya jadi Putus-putus. nggak jelas. Tapi kalau saya bisa mendengar suaranya teman-teman. Iya, Oh, yang Iya, dengirinya putus-putus. tapi dari Ustaznya putus-putus. walah yaudah ya. Adlubul afa, kaifa lagi. Mungkin teman-teman langsung bertanya, bisa tanya. Tapi Mungkin nanti, perlu dijelaskan amil nawasib itu apa, amil jawazim itu apa. iya, ini tadi saya jelaskan tadi itu. Pengertiannya dulu, Ustaz. Kalau dari segi terjemah, pengertiannya itu amil yang menasobkan. Gitu pengertiannya. Amil yang menasobkan. Nah, nasab itu apa? Makanya saya tidak banyak penerjemahan. Karena ini kan awal-awal, pokoknya kalau ada an, lan, idan, kai, itu pasti fiilnya fiil mudhari'. Titik fokusnya kan di situ. Halo? Siapa yang mau? Amil sendiri artinya apa, Ustadz? Pekerja. Jadi kadang istilah itu nggak bisa diterjemah secara mentah. Jadi
ada kalimat huruf yang mana dia mempunyai pekerjaan membuat kalimat setelahnya itu nasab. Makanya disebut amil nawasib. Halo? Putus-putus ya. Uhti Aisyah? Ustadz, Naam? itu yang benar an akhruja atau an akhroju? Mana? Itu dilihat dari fi'il madinya. Kalau kharaja ya yakhruju, an akhruju. Kalau akhraja yukhriju berarti an ukhrija. Tayyib, kaifah? Sauti wadih al-an? Halo, bisa terdengar suara saya al-an? Dengar, Ustaz. Sekarang dengar. Hilang. Oh, hilang lagi. Waduh. Ya udah, kaifah kita tutup sekarang ta. Kita lanjutkan besok. Dilanjut besok. Tayyib. Tayyib li'anna asyabakah dhaifah. Syabakah itu jaringan internet. Dhaifah, lemah. Hayanah tatim dirasatana bikiraatil hamdalah. Besok aja Yai, biar full sinyalnya. Tayyib, kaifah al-an?
Halo? Li'anna syabaka dha'ifa hayya nahtatib dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Tayyib. Alhamdulillahirabbil Atlubul minku al-afwa. Wafakanallahu wa yardah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naltaqi bikum insyaallah kita lanjutkan besok dengan materi yang sama. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Bukan, Ustaz. Syukran